Yang malu-malu mau menghadapi yoganya. Yang di belakang? Suaranya mana? Kayak konser ya. Ada yang di depan? Silakan, jangan malu-malu. Mas. Udah. Ayo. Ada yang di belakang? Nggak kelihatan soalnya udah di sini. Saya coba nyambungin dulu deh biar jelas. Enggak, ini pertanyaan. Moga-moga kan ada anak yoganya di mana? Jadi bertanya kayak gitu. Jadi kan kelihatan setelah dermatin begitu. Habis itu kalau jawab posisi yoga apa yang membedakan dari Andra? Silakan. Ya, jawaban yang susah ya bilang. Pertanyaannya yang susah. Ya sebenarnya menurut saya sih apa namanya arah arsitektur saya sendiri saya belum tahu kemana gitu, karena memang menurut saya di umur sekarang tuh proses pencarian gitu. Mungkin saya pikir kayak si B.I.G kental sekali nuansa omaknya gitu, dan itu wajar sih. David Ajaye bagaimana kental sekali David Copperfield-nya gitu. Jadi pengaruh guru, pengaruh mentor terhadap muridnya menurut saya sangat kuat gitu. Sanaa sama Junya gitu kan. Walaupun satu saat mungkin bahkan Paktan sama Tantiklan gitu ya, sama anak ini kita belum bisa ngebedain gitu. Dan mungkin ya itu semua kayak semua berproses. Saya sendiri ngerasa oh ini proses gitu. Mungkin sekarang banyak yang bilang KW2-nya banyak gitu, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya karena saya lama belajar dan lama belajar saat ketemu orang-orangnya itu lagi ya pasti gitu, pasti ilmunya itu aja gitu. Dan cuman saya sendiri ngerasa saya setelah belajar menentuin saya mau kemana gitu. Nah ini perjalanan saya mau kemana. Dan kalaupun di perjalanan saya banyak sekali ilmu yang saya gunain dari tempat saya belajar dulu, wajar menurut saya gitu. Itu sendiri sih. Paling kayak kemarin ada konser, terus ada interior, ada apa tuh kayak memperkaya ide desain saya bahwa tentang arsitektur tuh bisa dari banyak hal gitu ternyata gitu. Dan itu seru, saya ketemu orang baru apa tentang stage design itu menarik sih gitu. Ya belum bisa ngejawab sih, karena ya kalaupun orang berpendapat seperti itu saya pikir wajar, dan saya sangat menghargai itu, nggak masalah sama sekali, karena memang saya dalam proses pencarian bahwa yoga sendiri itu mau ke arah mana gitu. Dan ya proyek-proyek itu semua mendefinisikan mungkin kayak yang tadi, makanya banyak sekali kok kayaknya gini gitu. Cuman tadi dari awal sih kalau dirunut sebetulnya kan kelihatan gitu, dari yang murah apa mau belajar ke sini mau belajar lagi yang baru ini belajar. Nah mungkin setelah yang kelima tadi next chapternya tuh saya mau ngapain, bisa jadi ada sub bab baru itu pasti gitu ya. Dan itu mungkin panjang gitu, masih belum kebayang sama sekali. Cuman sekarang dijalanin dulu apa yang saya bisa, apa yang menurut saya bagus gitu, menurut saya baik, itu yang paling penting. Dan biarlah orang nanti mendefinisikan saya seperti apa pada saatnya nanti sih. Dan ini belum lah, sekarang masih sangat jauh gitu mendefinisikan saya, apalagi jauh sekali di bawah seorang Andra Matin yang menurut saya udah jadi legenda gitu ya. Memang rumus pertama buat pencarian identitas adalah kejujuran dulu. Jadi yoga akan mengalami sebuah fase di mana dia akan mendapatkan dirinya sendiri. Jadi ini proses gelisah. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi yang belakang? Loh, silakan. Cerita. Ayo, yang di belakang. Satria.
Saya di sini nggak kelihatan. Satrio, udah takut kan malu tuh. Ayo gimana gigit kok? Iya dong harus tanya. Mas ada mana? Kamu silakan Pak. Iya. Kenalkan namanya ya. Ya, saya Feby dari UPJ. Baik, oh benar. Ya, gimana kayak lupa. Dari sekian panjang, berarti pertama kali tahun berapa Mas Yoga merancang dari proyek sendiri itu? Rumah saya sendiri 2006. 2006, berarti udah hampir ya 13 tahun itu. Menurut ya itu masih ini untuk kalau kita analogikan dengan manusia 13 tahun kayak masih SMP kan, memang masih mencari jati diri sih bener. Nah itu menurut Mas Yoga sendiri gitu, breakthrough apa yang menurut Mas Yoga kayak bukan masalah si proyeknya ya, tapi kayak mungkin dari metode perancangan yang Mas Yoga lakukan selama ini, breakthrough apa yang kira-kira paling ini kayaknya akan gue coba terus di sepanjang karir saya gitu, kayak semacam manifestonya Mas Yoga mungkin. Pertanyaan sulit kedua. Ya, sebenarnya saya sangat tertarik tadi sih sebetulnya bagaimana ngolah iklim kita ya, maksudnya kayak kita tuh dibawa, jadi kita kan naungan ya, shelter itu kita sebenarnya orang juga dibawa, maksudnya di bawah kolong jembatan dia bisa hidup gitu, beda kayak iklim 4 musim gitu loh, pasti orang ya separah-parahnya bisa meninggal karena kan ekstrim cuacanya gitu ya, dari dingin sekali ke panas sekali. Nah ini yang menarik sih buat saya ke depan tuh ingin sekali bahwa arsitektur saya ngulik yang ide yang tentang tropis sih, maksudnya bagaimana tentang mendefinisikan ulang tentang tropical itu gitu. Jadi yang tadi saya coba juga di kantor, bagaimana kita punya amphitheater di outdoor tapi nggak panas gitu. Kita coba studi di situ gitu. Jadi itu yang menurut saya seru gitu. Belum jadi manifesto saya belum, cuman saya kayaknya tertarik ke arah situ buat ngulik terus gitu kayaknya, apalagi yang baru. Terus semakin kecilnya tanah, semakin mahal tanah juga sebenarnya berpengaruh terhadap luasan gitu ya. Maksudnya orang tuh tambah sini rumahnya kan dulu gede-gede gitu, dulu satu rumah gede dijadiin 1 townhouse sekarang gitu. Nah itu juga sisi lain adalah apa yang saya coba studi adalah sebenarnya seberapa cukup, kayak kamar tuh sebenarnya seberapa cukup gitu loh. Jadi makanya yang kantor tadi itu kompleks sekali, lebarnya kecil gitu. Jadi saya coba ngedefinisiin ulang tentang ruangan-ruangan sebetulnya kayak mungkin nggak, sebetulnya keperluan kita tuh nggak segede ini gitu, terus dikecilin. Jadi apa yang saya tawarin ke klien sekarang tuh tentang rumah tinggal, tentang apapun seperti itu, selalu diskusinya tentang bahwa bener nih kamarnya harus gede ini gitu, coba dipikirin ulang deh gitu, jangan-jangan malah nggak perlu gitu, di kamar tidur cuma tidur doang merem, terus mintanya 40 meter persegi gitu, terus buat apa gitu kan, maksudnya nggak mending ke yang lain, mending ke living roomnya apanya. Jadi kayak gitu-gitu juga maksudnya yang sekarang saya dalami di kantor saya kayak gitu. Jadi ruang selalu, terus tentang isu tropis selalu, terus yang ketiga adalah sequence. Saya lagi suka itu gitu, bagaimana orang jalan tinggi rendah, terus di atas di bawah, itu lagi mungkin nanti ada yang di Taman Ismail Marzuki ini kita bisa lihat sih, saya bikin perpustakaan gitu ya, saya sama Mas Ang, kita mainin skala bagaimana, tahu tingginya ada void, tingginya 4 meter, 4 lantai bangunan. Jadi ya lagi ke arah sana gitu, walaupun belum tentu jadi manifesto sih, maksudnya itu kecenderungan itu yang saya pelajari sekarang. Semoga bisa menghasilkan sesuatu yang baru lah buat saya sendiri gitu, yang fresh, yang bisa saya keluarin, yang ke depan arsitektur saya seperti apa. Dan satu lagi sebenarnya, jadi mendefinisikan tropical, terus mendefinisikan ruang, satu lagi material. Jadi kalau
beberapa karya terakhir saya tuh lebih cenderung ke apa namanya, materialnya konsisten pasti gitu. Jadi bare material pasti gitu, raw gitu ya. Terus apa namanya, materialnya itu aja gitu. Terus mungkin eksplorasinya cuma sedikit di apa namanya, di detail dan lain-lain gitu. Karena memang menurut saya tuh sebuah proyek yang timeless itu dia harus sesuatu yang apa ya, monumental. Jadi maksudnya kayak karya-karyanya Ando itu, begitu dia bikin museum gitu ya dengan beton yang solid gitu, menurut saya itu akan timeless karena dia dengan bahannya mendefinisikan bahwa bangunan ini tuh harus bertahan lama gitu. Beda mungkin sama bangunan yang ringan gitu ya, yang mungkin dalam 10 tahun akan termakan usia atau apa gitu. Nah itu saya lagi mendefinisikan bahwa kayak Luikan gitu, terus Korbu, mengapa sih mereka ternyata konsisten menggunakan beton, menggunakan batu. Ternyata arahnya adalah bahwa arsitekturnya itu sebetulnya abadi sih. Jadi si dan materialnya pun nggak perlu maintenance gitu. Bagaimana mungkin kayak material beton atau bata tuh nggak perlu maintenance sama sekali ya, nanti berumur disikat udah bersih gitu, nggak perlu dicat atau apa. Jadi 4 itu yang menurut saya yang lagi apa namanya terlintas di pikiran saya buat saya kembangin ke depan gitu. Itu sih paling. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Tirta. 2 pertanyaan langsung dirapain aja. Oh, Habis Tirta, 3 langsung. Nanti jawabnya sekaligus, nanti gue ingat. Saya apa pertanyaannya? Hah? satu lagi. Ada 4. Enggak, satu lagi. Yaudah, yuk silakan satu-satu. Ya, Pak Yoga, saya Tirta. Mau nanya aja sih Pak, sebenarnya kan setelah lulus Pak Yoga kerja di Andramatin gitu ya. Nah setelah 8 tahun, setelah tadi baru 6 tahun akhirnya memutuskan cabut gitu. Apa pas setelah cabut itu nggak kepikiran untuk kerja di kantor lain? Maksudnya membuka diri terhadap prinsip-prinsip yang mungkin di luar dari di kantor Andramatin. Dan terus juga saya penasaran, maksudnya selama 6 tahun itu tadi Mas Yoga bilang Pak Andramatin sangat berpengaruh ke arsitekturnya Mas Yoga. Maksudnya ada prinsip apa sih yang benar-benar membekas di dalam perjalanan itu selama Mas Yoga berpraktek di kantor Andramatin, dan ada nggak sesuatu yang sebenarnya Mas Yoga sempat cari selama bekerja itu tapi ternyata nggak bisa didapetin?